Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosnawati dengan stambuk A121191130. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi terkait dengan mata kuliah kajian lingkungan hidup. Materi yang pertama yaitu kajian lingkungan hidup sebagai pola ilmiah pokok Universitas Tadulako. Pengertian kajian lingkungan hidup. Kajian lingkungan hidup adalah kajian yang harus dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan maupun hutan. Adapun tujuan dari PIP Untat adalah yang pertama menentang kegersangan dengan cara pemanfaatan lahan kritis dan pemanfaatan lahan tidur menjadi produktif. Yang kedua, mengejar ketertinggalan dengan cara mensejajarkan kedudukan secara nasional dalam pembangunan dan meningkatkan pemanfaatan teknologi. Yang ketiga, merupakan tempat membelajarkan, yaitu sebagai pusat pengkajian ilmu pengetahuan dan pengembangan profesionalisme, dan yang terakhir adalah mencintai lingkungan dengan cara mengelola sumber daya alam secara arif dan bijaksana dan menyeimbangkan konsep ekologi dan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam. Mengapa lingkungan hidup dijadikan sebagai objek kajiannya? Alasannya yaitu yang pertama, kondisi lingkungan hidup di Sulawesi Tengah yang relatif rusak, terutama lingkungan hidup fisik. Yang kedua, kondisi lingkungan hidup sosial budaya yang relatif heterogen, baik etnis, adat istiadat maupun agama. Yang ketiga, kondisi lingkungan pemukiman yang terpencar-pencar. Ada yang hidup di pantai, pedalaman, pegunungan, dan bahkan ada yang hidup berpindah-pindah atau secara nomaden. Dan yang terakhir, mempunyai keanekaragaman hayati yang khas. Potensi sumber daya lingkungan hidup. Yang pertama, sumber daya alam yang terdiri atas biotik, yaitu flora, fauna, dan endemik biotik, yaitu tanah, air, angin, cahaya matahari, bahan galian, dan seresah. Yang kedua, sumber daya manusia yang terdiri dari kependudukan, sosial budaya, dan dinamika masyarakat. Yang ketiga, sumber daya buatan yang terdiri dari prasarana dan sarana. Konsep dasar kajian lingkungan hidup. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup merupakan suatu ruang yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu komponen material dan non-material atau abiotik dan biotik. Peranan lingkungan bagi kehidupan manusia yaitu lingkungan sebagai sumber daya dan lingkungan sebagai sumber kebutuhan manusia. Materi kedua adalah ekologi. Ekologi sebagai dasar ilmu lingkungan. Ekologi berasal dari dua kata, yaitu oikos yang berarti rumah atau tempat tinggal dan logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Ekologi berarti ilmu tentang rumah atau tempat tinggal. Pembagian ekologi. Menurut habitatnya, ekologi dibedakan menjadi tiga, yaitu ekologi perairan tawar, ekologi laut, dan ekologi darat. Sedangkan menurut garis taksonomi, ekologi dibedakan menjadi 4, ekologi tumbuhan, ekologi vertebrata, ekologi serangga, dan ekologi jasad renik. Ekosistem. Ekosistem adalah tatanan kesatuan secara menyeluruh antar segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Komponen bagian dari ekosistem yaitu senyawa anorganik, senyawa organik, iklim, produsen, makrokonsumen, dan mikrokonsumen. Komponen-komponen tersebut berada pada suatu tempat dan berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur. Misalnya, pada suatu ekosistem akuarium, ekosistem ini terdiri dari ikan, tumbuhan air, dan plankton yang terapung di air sebagai komponen biotik. Sedangkan yang termasuk komponen abiotik adalah air, pasir, batu, mineral, dan oksigen yang terlarut dalam air. Macam-macam ekosistem. Ekosistem alamiah atau natural ekosistem adalah ekosistem yang terdapat heterogenitas yang tinggi dari organisme hidup di sana sehingga mampu mempertahankan proses kehidupan di dalamnya dengan sendirinya, misalnya hutan, danau, dan laut.
Sedangkan ekosistem buatan atau artificial ekosistem adalah ekosistem yang mempunyai ciri kurang heterogenitas sehingga bersifat labil, dan untuk membuat ekosistem tersebut tetap stabil perlu diberikan bantuan energi dari luar dan juga perlu dilakukan perawatan terhadap ekosistem tersebut. Contohnya kolam ikan, sawah, tambak, dan akuarium. Hubungan antar organisme. Yang pertama, hubungan simbiosis. Hubungan simbiosis adalah hubungan timbal balik di antara organisme hidup yang tidak sama spesiesnya. Jenis-jenis hubungan simbiosis yang pertama, simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis mutualisme. Yang kedua, hubungan sosial. Hubungan sosial adalah suatu hubungan antara organisme hidup yang sama spesiesnya, di mana mereka membutuhkan sesuatu yang sama dari lingkungannya. Jenisnya ada dua, yaitu kooperatif dan non-kooperatif. Materi yang ketiga adalah prinsip-prinsip lingkungan atau ekologi. Prinsip-prinsip ekologi merupakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ekologi dan menjadi pokok dalam menanggulangi masalah lingkungan hidup. Prinsip-prinsip ekologi terdiri dari 14 prinsip. Prinsip 1, isinya semua energi yang memasuki sebuah organisme atau jasad hidup, populasi, atau ekosistem dapat dianggap sebagai energi yang tersimpan atau terlepaskan. Energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, tetapi tidak dapat hilang, dihancurkan, atau diciptakan. Prinsip 2, yang isinya tidak ada sistem pengubahan energi yang betul-betul cermat. Prinsip 3, isinya materi, energi, ruang, waktu, dan keanekaragaman adalah kategori sumber daya. Prinsip 4, untuk semua kategori sumber daya, kalau pengadaannya sudah cukup tinggi, pengaruh unit kenaikannya sering menurun dengan penambahan sumber daya itu sampai ke suatu tingkat maksimum. Melampaui batas maksimum ini, takkan ada pengaruh yang menguntungkan lagi. Untuk semua kategori sumber daya, kecuali keanekaragaman dan waktu, kenaikan pengadaan sumber daya yang melampaui batas maksimum bahkan akan mempunyai pengaruh yang merusak karena kesan peracunan. Prinsip 5, ada dua jenis sumber daya dasar, yaitu sumber daya yang pengadaannya dapat merangsang penggunaan seterusnya, dan ada pula sumber daya yang tidak mempunyai daya rangsang penggunaan lebih lanjut. Prinsip 6, individu dan spesies yang mempunyai lebih banyak keturunan daripada saingannya cenderung berhasil mengalahkan saingannya itu. Prinsip 7, kemantapan keanekaragaman suatu komunitas lebih tinggi di alam lingkungan yang mudah diramal. Prinsip 8, sebuah habitat atau lingkungan hidup dapat jenuh atau tidak oleh keanekaragaman takson. Hal itu bergantung pada bagaimana nike dalam lingkungan hidup itu dapat memisahkan takson tersebut. Prinsip 9, keanekaragaman komunitas apa saja sebanding dengan biomasa dibagi produktivitasnya. Prinsip 10, perbandingan atau rasio antara biomasa dengan produktivitas naik dalam perjalanan waktu pada lingkungan yang stabil hingga mencapai sebuah asimtot. Prinsip 11, sistem yang sudah mantap atau dewasa mengeksploitasi sistem yang belum mantap atau belum dewasa. Prinsip 12, kesempurnaan adaptasi suatu sifat atau tabiat bergantung pada kepentingan relatifnya dalam keadaan suatu lingkungan. Prinsip 13, lingkungan yang secara fisik stabil memungkinkan berlakunya penimbunan keanekaragaman biologi dalam ekosistem yang dewasa, yang kemudian dapat menggalakkan kestabilan kepada populasi. Prinsip 14, derajat pola keteraturan naik turun populasi bergantung kepada jumlah keturunan dalam sejarah populasi sebelumnya yang nanti akan mempengaruhi populasi itu. Materi yang keempat adalah pencemaran udara. Pengertian pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, gangguan pada kesehatan manusia secara umum, serta menurunnya kualitas lingkungan.
Penyebab pencemaran udara. Secara umum, pencemaran udara disebabkan oleh dua macam, yaitu karena faktor internal dan faktor eksternal. Karena faktor internal atau secara alamiah, contohnya debu yang berterbangan akibat tiupan angin, debu yang dikeluarkan dari letusan gunung berapi berikut gas-gas vulkanik, dan proses pembusukan sampah organik. Karena faktor eksternal atau karena ulah manusia, contohnya hasil pembakar bahan bakar fosil, debu atau serbuk dari kegiatan industri, dan pemakaian zat-zat kimia yang disemprotkan ke udara. Dampak pencemaran udara. Yang pertama, dampak terhadap lingkungan alam. Pencemaran udara dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan alam, antara lain hujan asam, penipisan lapisan ozon, dan pemanasan global. Dampak terhadap kesehatan manusia. Penyakit yang ditimbulkan oleh pencemaran udara, misalnya penyakit antroknosis, penyakit silikosis, penyakit asbestosis. Usaha pencegahan pencemaran udara. Berikut 6 usaha pencegahan pencemaran udara yang dapat kita lakukan, yaitu mengurangi pemakaian bahan bakar fosil, terutama yang mengandung asap serta gas-gas polutan lainnya agar tidak mencemarkan lingkungan. Yang kedua, melakukan penyaringan asap sebelum asap dibuang ke udara dengan cara memasang bahan penyerap polutan atau saringan. Yang ketiga, mengalirkan gas buangan ke dalam air atau dalam larutan pengikat sebelum dibebaskan ke air, atau dengan cara penurunan suhu sebelum gas buang ke udara bebas. Yang keempat, membangun cerobong asap yang cukup tinggi sehingga asap dapat menembus lapisan inversi termal agar tidak menambah polutan yang tertangkap di atas suatu permukiman kita. Yang kelima, mengurangi sistem transportasi yang efisien dengan menghemat bahan bakar dan mengurangi angkutan pribadi. Yang keenam, memperbanyak tanaman hijau di daerah polusi udara tinggi karena salah satu kegunaan tumbuhan adalah sebagai indikator pencemaran dini, selain sebagai penahan debu dan bahan partikel lainnya. Materi yang kelima adalah pencemaran air. Pengertian pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Penyebab pencemaran air. Pencemaran air dapat disebabkan oleh berbagai hal dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang pertama, meningkatnya kandungan nutrien dapat mengarah pada eutrofikasi. Yang kedua, sampah organik seperti air comberan menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya yang mengarah pada berkurangnya oksigen yang dapat berdampak parah terhadap seluruh ekosistem. Yang ketiga, industri membuang berbagai macam polutan ke dalam air limbahnya seperti logam berat, toksin organik, minyak nutrien, dan padatan. Air limbah tersebut memiliki efek termal, terutama yang dikeluarkan oleh pembangkit listrik, yang dapat juga mengurangi oksigen di dalam air. Yang keempat, seperti limbah pabrik yang mengalir ke sungai seperti di Sungai Citarum. Yang kelima, pencemaran air oleh sampah. Dan yang keenam, penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan. Dampak pencemaran air di lingkungan sekitar. Dampak pencemaran air berdampak luas, misalnya dapat meracuni sumber air minum, meracuni makanan hewan, ketidakseimbangan ekosistem sungai dan danau, dan pengerusakan hutan akibat hujan asam. Dampak pencemaran air pada umumnya dibagi atas 4 kelompok, yaitu dampak terhadap kehidupan biota air, dampak terhadap kualitas air tanah, dampak terhadap kesehatan, dan dampak terhadap estetika di lingkungan. Upaya pencegahan pencemaran air. Banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai cara penanggulangan pencemaran air, antara lain, yang pertama, sadar akan kelangsungan ketersediaan air dengan tidak merusak atau mengeksploitasi sumber mata air agar tidak tercemar.
Yang kedua, tidak membuang sampah ke sungai. Kemudian, mengurangi intensitas limbah rumah tangga, melakukan penyaringan limbah pabrik sehingga limbah yang nantinya bersatu dengan air sungai bukanlah limbah jahat, perusak ekosistem. Dan yang terakhir, pembuatan sanitasi yang benar dan bersih agar sumber-sumber air bersih lainnya tidak tercemar. Materi keenam adalah permasalahan degradasi atau penyusutan keragaman hayati. Pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, keanekaragaman hayati adalah variasi kehidupan yang ditemukan di suatu tempat di bumi. Keanekaragaman hayati menggambarkan bermacam-macam makhluk hidup. Keanekaragaman dari makhluk hidup yang terjadi karena adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, penampilan, dan sifat. Jenis-jenis keanekaragaman hayati. Jenis-jenis keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Permasalahan keanekaragaman hayati. Banyak masalah yang dihadapi dalam upaya melestarikan keanekaragaman hayati Indonesia untuk pembangunan nasional, baik berasal dari pemerintah, pengusaha, masyarakat, dan lain-lain. Keanekaragaman hayati Indonesia sebagian telah dimanfaatkan, sebagian baru diketahui potensinya, dan sebagian lagi belum dikenal. Pada dasarnya, keanekaragaman hayati dapat memulihkan diri, namun kemampuan ini bukan tidak terbatas, karena diperlukan untuk hidup dan dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. Maka keberadaan keberagaman hayati amat tergantung pada perlakuan manusia. Strategi Nasional Pengelolaan Keanekaragaman hayati. Untuk mengelola keanekaragaman hayati Indonesia memerlukan strategi nasional sebagai alat bantu agar semua pihak dalam melaksanakan tugasnya mengupayakan pelestarian pemanfaatan keanekaragaman hayati sehingga pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dapat dilaksanakan. Dalam strategi nasional ini, asas yang dianut adalah pemanfaatan ilmu dan teknologi, diversifikasi pemanfaatan, dan keterpaduan pengelolaan. Prioritas pendekatannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, memberikan sumber pendapatan, dan mengembangkan lingkungan hidup yang sehat. Materi yang ketujuh adalah permasalahan kerusakan lingkungan. Pengertian lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Lingkungan bisa dibedakan menjadi lingkungan abiotik dan biotik. Faktor-faktor penyebab kerusakan lingkungan. Yang pertama, kerusakan akibat peristiwa alam. Peristiwa alam merupakan faktor utama terjadinya kerusakan lingkungan. Banyak makhluk hidup yang tidak dapat bertahan melawan seleksi alam. Peristiwa alam itu meliputi letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, dan kerusakan alam lainnya. Kerusakan akibat ulah manusia pada sektor pertanian. Penggundulan hutan merupakan salah satu contoh kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan pertanian ladang berpindah. Tempat yang ditinggalkan menjadi kurang subur dan ditumbuhi alang-alang. Akibatnya saat musim hujan akan terjadi proses pengikisan tanah permukaan yang intensif. Pada sektor perikanan, cara penangkapan ikan yang salah seperti menggunakan pukat harimau juga menyebabkan kian berkurangnya jenis-jenis ikan tertentu di daerah perairan. Terlebih lagi jika menggunakan bahan peledak, tidak hanya ikan yang mati tetapi larva dan ikan kecil lainnya ikut mati. Di bagian teknologi dan industri, penggunaan traktor memang mempermudah dan mempercepat pembajakan sawah, namun ada hal lain yang terbawa seperti sisa bahan bakar, buangan, oli, dan sebagainya. Hal tersebut bisa merusak lingkungan. Dampak kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan memberikan banyak dampak pada masyarakat atau makhluk hidup di sekitar kita, di antaranya
menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat penyebaran wabah penyakit, munculnya berbagai kerawanan sosial, menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat, penurunan produktivitas lahan pada sentra-sentra pangan, dan kerusakan lingkungan yang berakibat fatal menimbulkan kerugian baik material maupun jiwa. Upaya pencegahan kerusakan lingkungan. Adapun upaya pencegahan kerusakan lingkungan adalah dengan melakukan reboisasi atau penghijauan di lahan yang telah rusak, mencegah penebangan liar dan menerapkan sistem tebang pilih, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan menggantinya dengan bahan bakar alternatif, membuat sengkedan di daerah lereng pegunungan yang digunakan sebagai lahan pertanian, mengolah limbah terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan, menggunakan bahan-bahan yang mudah diuraikan mikroorganisme di tanah, melakukan upaya remediasi yaitu membersihkan permukaan tanah dari berbagai macam polutan, dan yang terakhir dengan menerapkan prinsip 4R yaitu reduce artinya mengurangi pemakaian, reuse artinya memakai ulang, recycle artinya mendaur ulang, dan replant artinya menanam atau menimbun sampah organik. Materi ke-8 adalah pengelolaan berbasis sosial budaya. Faktor yang mempengaruhi keberadaan sampah. Sampah merupakan bagian dari masalah lingkungan yang sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan aktivitas sosial ekonomi dan budaya yang dilakukannya, teknologi serta organisasi sosial yang berkembang. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya yang dilakukan, semakin banyak energi yang dikonsumsi, dan limbah atau sampah yang dihasilkannya pun meningkat. Kualitas sampah yang dihasilkannya juga cenderung semakin banyak sampah yang tidak dapat membusuk. Dampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Secara umum, dampak yang ditimbulkan oleh sampah dapat membawa efek langsung dan tidak langsung. Efek langsung merupakan akibat yang disebabkan karena kontak langsung dengan sampah tersebut, misalnya sampah beracun, sampah yang korosif terhadap tubuh, yang karsinogenik, teratogenik, dan lainnya. Selain itu, ada pula sampah yang mengandung kuman patogen sehingga menimbulkan penyakit. Sampah ini dapat berasal dari sampah rumah tangga selain sampah industri. Efek tidak langsung lain yaitu berupa penyakit bawaan vektor yang berkembang biak di dalam sampah. Timbunan sampah di tempat sembarangan dapat menjadi tempat sarang lalat dan tikus. Lalat merupakan faktor berbagai penyakit perut. Selain itu, sampah yang berserakan, terutama bekas-bekas pecahan logam atau wadah plastik yang secara kebetulan menampung air hujan, menjadi sarang berbiaknya nyamuk yang memicu munculnya penyakit DBD yang akhir-akhir ini cenderung meningkat di daerah perkotaan. Timbunan sampah di suatu tempat terbuka yang membusuk secara alami dapat menimbulkan bau dan pemandangan yang kurang sedap, sehingga dapat mengurangi nilai estetis lingkungan. Manfaat pengelolaan sampah berbasis budaya. Upaya pemberdayaan pengelolaan sampah dapat berhasil jika masyarakat mendapatkan atau merasakan manfaat atau kegunaan kegiatan tersebut yang dinikmatinya baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat pemberdayaan pengelolaan sampah berbasis sosial dan budaya di Bali diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengatasi masalah lingkungan sehingga dapat mengurangi pencemaran air, tanah, dan udara, dan penyakit bawaan yang ditimbulkan oleh sampah. Yang kedua, lingkungan bersih, sehat, aman, dan asri sehingga aktivitas sosial dan budaya dapat berjalan nyaman dan lancar, serta kelangsungan hidup kepariwisataan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya lebih terjamin. Hal ini merupakan investasi nilai yang tidak terhitung harganya dan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan sosiokultural dan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Materi yang terakhir adalah tentang permasalahan lingkungan di bidang ekonomi.
permasalahan lingkungan sebagai dampak dari proses ekonomi. Dari sudut pandang ekonomi, masalah lingkungan timbul karena biaya lingkungan yang tidak dimasukkan ke dalam biaya produksi, sehingga menyebabkan kerugian bagi orang lain atau pasar. Dalam hal ini, masalah lingkungan menyebabkan inefisiensi alokasi sumber daya alam dan lingkungan dalam proses produksi. Dalam konteks tersebut, sumber daya alam dan lingkungan menjadi penyedia bahan baku, penyedia fasilitas, dan wadah untuk limbah. Dampak pencemaran sumber daya alam dan lingkungan yang menimbulkan biaya yaitu menurunnya kuantitas sumber daya alam dan lingkungan sebagai penyedia bahan baku, menurunnya kualitas sumber daya alam dan lingkungan sebagai fungsi dasar ekologis, menimbulkan ketidaknyamanan pada manusia dan memberikan dampak yang buruk pada kesehatan dan produktivitas. Eksternalitas lingkungan. Kerusakan lingkungan dalam ilmu ekonomi disebabkan oleh kegiatan manusia, secara spesifik disebut eksternalitas. Kerugian atau keuntungan yang diderita atau dinikmati perilaku ekonomi karena tindakan pelaku ekonomi lain disebut eksternalitas. Eksternalitas timbul ketika beberapa kegiatan dari produsen dan konsumen memiliki pengaruh yang tidak langsung dan eksternalitas yang timbul bisa positif maupun negatif. Eksternalitas positif terjadi ketika kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok memberikan manfaat pada individu atau kelompok lain. Sedangkan eksternalitas negatif terjadi ketika proses pabrik di suatu wilayah menimbulkan dampak negatif seperti membuang limbah di sungai yang berakibat pada pencemaran air atau menimbulkan polusi udara sehingga terjadi pencemaran lingkungan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan.